Perkenalkan, nama saya Ahmad Mersi Amir. Saya dari Prodi Teknik Industri angkatan 2022 kelas 22 AC. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Pareto. Yang mana analisis Pareto ini salah satu tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliahnya Bu Iis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Pareto. Analisis Pareto atau sering diagram Pareto adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah. Yang mana masalah tersebut yang paling signifikan dalam suatu proses atau sistem. Prinsip ini berasal dari prinsip Pareto rule yang menyatakan bahwa sekitar 80% dari akibat berasal dari 20% dari penyebab. Tujuan analisis Pareto yaitu ada 3 tujuan analisis Pareto. Yang mana satu yaitu mengidentifikasi masalah yang paling berdampak. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang ketiga yaitu memprioritaskan upaya perbaikan agar lebih efisien dan efektif. Komponen analisis Pareto yaitu ada 5. Yang pertama yaitu penyebab atau masalah yang dianalisis, misalnya cacat produk, keluhan pelanggan. Yang kedua yaitu ada frekuensi atau dampak dari setiap penyebab, berapa kali terjadi atau seberapa besar kerugiannya. Yang ketiga yaitu ada diagram batang, yang mana diagram batang ini menunjukkan setiap penyebab dari yang paling signifikan ke paling tidak signifikan, berarti dari yang atas ke tingkat yang ke bawah. Yang terakhir yaitu ada garis kumulatif, yang mana garis kumulatif ini menunjukkan presentasi total dari keseluruhan dampak. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah analisis Pareto. Analisis Pareto, langkah-langkah yang diambil daripada analisis Pareto yaitu mengumpulkan data tentang penyebab masalah atau kejadian. Yang kedua yaitu ada kategori data berdasarkan jenis penyebab. Jadi dikategorikan untuk jenis penyebab dari analisis Pareto. Yang ketiga yaitu ada hitung frekuensi atau dampak dari setiap kategori. Yang keempat yaitu urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Hitung persentase kumulatif. Buat diagram Pareto. Sumbu X sama dengan kategori, sumbu Y sama dengan frekuensi, sumbu Y kanan sama dengan persentase kumulatif. Contoh kasus sederhana ya, manfaat daripada Pareto, analisis Pareto yaitu memprioritaskan masalah secara efektif, yang mana analisis Pareto membantu mengidentifikasi masalah yang paling berdampak besar, sehingga organisasi bisa fokus pada 20% penyebab utama dan 80% dari kerugian, kesalahan atau masalah. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memusatkan perhatian pada masalah terbesar terlebih dahulu. Sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya dapat digunakan lebih efisien, sehingga hasil perbaikan lebih cepat terasa. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Analisis ini menyajikan data dalam bentuk diagram yang mudah dipahami, sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan bukti, bukan asumsi atau institusi. Yang keempat yaitu ada meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dalam konteks quality control, Pareto membantu menemukan cacat atau kegagalan paling umum, sehingga perbaikan bisa dilakukan pada titik yang paling memengaruhi kualitas. Jadi analisis Pareto yaitu sangat berpengaruh juga dalam quality control QC. Yang kelima yaitu ada permudahan komunikasi tim. Karena hasil visual yang sederhana, analisis Pareto bisa digunakan untuk menjelaskan situasi dengan jelas pada tim atau manajemen, memudahkan diskusi dan kesepakatan atau prioritas. Contoh, saya beri contoh yaitu contoh kasus sederhana. Misalnya, sebuah pabrik ini menemukan jenis cacat A misalnya yang sobek, yaitu ada 40 kasus. Jenis cacat B warna yang tidak sesuai, yaitu ada 25 kasus. Jenis cacat C ukuran tidak sesuai atau tidak pas, yaitu ada 20 kasus.
Cacat D yaitu kesalahan label, yaitu ada 10 kasus. Jika diurutkan dan dibuat diagram Pareto, bisa jadi ditemukan bahwa cacat A dan B menyumbang lebih dari 65% dari total masalah. Yang mana cacat A dan B yaitu 40% kasus, 40 kasus dan 25 kasus. Itu sama dengan 65% dari total masalah yang ada di perusahaan tersebut, sehingga perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Dan itu semua di bawah naungan QC dan analisis diagram Pareto. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu analisis Pareto merupakan alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab utama dalam suatu proses. Berdasarkan prinsip 80/20, teknik ini membantu organisasi untuk fokus pada sebagian kecil penyebab yang memberikan dampak terbesar, sehingga dengan begitu keputusan perbaikan bisa diperlakukan secara lebih efisien, efektif, dan berbasis data. Sekian ini penjelasan dari saya tentang analisis diagram Pareto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.